服了师尊嘱托吗？就是这堆废铁被罗所制。当年。 Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys. Untuk kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal, tepatnya untuk episode 128, di mana di part sebelumnya, Wang Lin telah membuktikan kekuatannya kepada siluman kuno dalam menghadapi Kaisar Iblis Api. Berkat bantuan dari Wang Lin, siluman kuno berhasil untuklah menyerap Iblis Api. Lalu, Wang Lin menuju jurang tak terbatas untuklah menyelamatkan jiwa dari Zoe. Dengan begini ya, Wang Lin akanlah berperang dengan Sekte Pedang Da Luo. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Di kedalaman Tidal Abyss, di sana sudah ada murid-murid dari Sekte Pedang Da Luo. Rata-rata dari mereka berada di ranah transformasi jiwa tahap menengah sampai akhir ya. Lalu, salah satu murid yang bernama Chen Long meminta maaf kepada senior tertinggi atas ketidakmampuannya. Dengan kekuatan dia saat ini, sangatlah tidak mungkin dia mengusir binatang buas iblis yang berada di depannya ini. Ternyata untuk senior tertinggi ini adalah si Serigala Seraka guys. Dia diminta oleh para juniornya untuklah melakukan tindakan. Namun ya, Serigala Darah sama sekali tidaklah memberikan jawaban, membuat mereka berlima sungguhlah begitu kesal. Karena dia berada di ranah Askendan, tetapi sama sekali tidaklah bergerak, malah mengandalkan mereka berlima. Untuk Serigala Seraka, langsunglah mengempaskan mereka dengan memberitahu meskipun dia berada di ranah Askendan, dia juga tidaklah mampu untuk menghadapi binatang iblis yang berada di depan. Dan terlihatlah binatang iblis ini ternyata adalah binatang nyamuk kuno, sama seperti Wang Lin. Tetapi yang membuat dirinya tidaklah terima, mereka berlima menganggap dirinya sebagai pengkhianat. Padahal merekalah yang tidak memiliki kekuatan cukup dan memaksa untuklah masuk ke jurang pasang surut. Seharusnya mereka sudah tahu tentang jurang pasang surut, siapapun yang memasukinya akan sulit untuklah keluar. Jadi menurut Serigala Seraka ini, mereka memasuki tempat ini sama saja menempuh jalan buntu. Lantas Chen Long bertanya bagaimana cara mereka keluar. Karena saat ini ya, mereka telah terjebak. Serigala Darah meminta tidak perlu khawatir, mereka hanyalah perlu menunggu 100 tahun lagi. Maka Master Pedang Ling Tian akanlah datang secara pribadi untuklah menyelamatkan mereka. Sedangkan untuk Wang Lin yang baru saja tiba dan ingin memasuki pintu masuk jurang pasang surut, dia malah bertemu dengan 4 kultivator. Salah satunya adalah Du Jian dan teman prianya yaitu Murong. Sedangkan untuk wanita berbaju ungu yaitu Ye Sufei. Wanita berbaju hijau putih adalah Zhou Yixuan. Mendengar kata dari Sufei ditambah dengan pakaiannya benar-benar begitu sangatlah mirip dengan orang yang dia kenal guys. Lalu Du Jian mengajak Wang Lin untuklah masuk ke jurang pasang surut secara bersama-sama. Tetapi ya, Wang Lin mengetahui niat buruk dari Du Jian karena dia akanlah menyingkirkannya di dalam jurang pasang surut. Sayangnya, niat busuk mereka ini telah diketahui. Jadi, Wang Lin mengikuti alur permainan dari mereka. Ketika mereka sudah berada di dalam, semuanya berjalan secara terpisah. Sedangkan untuk Wang Lin sendiri, mencoba untuklah menghancurkan pintu masuk sebelumnya. Tetapi serangannya langsunglah lenyap. Dari sini, Wang Lin barulah percaya dengan perkataan dari siluman kuno. Kalau pintu keluarnya hanya ada satu saja. Dari 6 pintu masuk, akanlah terdapat sebuah larangan ketika mereka sudah berada di dalam.
Bahkan jika memaksa keluar, maka mereka akanlah mendapati hukuman yang akan menghancurkan jiwa dan raga. Singkatnya, mereka pun tiba di jurang pasang surut pohon kuno. Dan ini masih begitu sangatlah jauh dengan keberadaan dari Joey. Secara tidak disengaja, mereka juga menemukan salah satu dari 7 pedang milik dari Tian Yunzi. Mereka mempercayai kalau pedang ini sebelumnya digunakan oleh Sun Yu. Alasan Dujian memberikan tanggapan seperti itu karena rumornya jejak dari Sun Yu menghilang di jurang pasang surut. Sebetulnya sih bukan menghilang guys, ya nanti akan kejawab lah. Lalu Dujian langsung menyuruh Wang Lin untuklah mengambilnya. Karena bagaimanapun juga, Wang Lin adalah penerus dari puncak ungu. Sebab untuk Sun Yu juga berasal dari puncak Sun Yu. Namun, ketika Wang Lin inginlah mengambil, Mu Rongzhuo memberitahu kalau pohon kuno ini sungguh terlihat begitu aneh. Seketika, Wang Lin mengamati pohon kuno dengan begitu seksama. Benar saja perkataan dari Murong, kalau pohon kuno ini terdapat serangga yang bisa memakan segalanya. Lantas, roh pedang dikeluarkan dan berhasil untuklah merebut pedang tersebut. Sangat disayangkan kalau Dujian telah berbohong kepada Wang Lin guys. Ya, memang awalannya dia memiliki niat jahat. Ternyata untuk pedang tersebut adalah pedang palsu. Disinilah Wang Lin begitu muak kepadanya, padahal di awal-awal dia berkata telah mempelajari jurang pasang surut selama beratus-ratus tahun. Lantas, Wang Lin menarik tubuhnya dan melemparkan ke pohon kuno. Seketika, serangga langsunglah menyerbu dirinya. Tetapi ya, sama Wang Lin langsunglah ditarik. Dia diberikan sebuah peringatan keras, padahal dia menghormatinya karena berasal dari sekte yang sama. Tetapi mengapa dia mencoba untuklah membohongi dirinya? Sayangnya, Dujian tidaklah bisa menjawab. Alhasil, dia pun langsunglah disegel. Lalu, Wang Lin menjadi ketua dari kelompok ini, meminta kepada mereka bertiga, jika mereka memiliki niat jahat kepadanya, maka lebih baik menjauh dari sekarang, sebelum mereka benar-benar mendapati konsekuensinya. Dan mereka pun melanjutkan perjalanan sampailah mereka berada di lorong batu. Dan mereka haruslah berhadapan dengan 37 jenis binatang iblis. Namun, para binatang iblis ini salah lawan. Karena di sana ada Wang Lin, mereka semua dibabat habis. Setelah berhasil melewati lorong tersebut, terdapat 2 lorong batu. Dan salah satunya adalah tempat yang dituju oleh Wang Lin. Sehingga dia pun berpamitan untuklah melanjutkan perjalanannya seorang diri. Sebelum mereka benar-benar berpisah, Wang Lin berterima kasih kepada Murong atas peringatan sebelumnya. Dan Wang Lin juga memberikan peringatan keras untuklah berhati-hati kepada 2 wanita ini. Setahu Wang Lin, mereka berasal dari sekte mayat Yin. Salah satu dari mereka adalah boneka mayat. Kira-kira siapa guys? Tebakan Mimin ya, Su Fei yang berbaju ungu. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Setelah Wang Lin tiba di tempat yang dituju, dia sungguh kecewa karena dia sama sekali tidak merasakan apapun. Bahkan ya, untuk sisa-sisa nafas dari Joey juga sama sekali tidaklah dia rasakan. Namun ya, Wang Lin tetaplah percaya kepada siluman kuno. Tidak mungkin dia akanlah menipu dirinya hanya dengan masalah seperti ini. Dan Wang Lin yakin seyakinnya kalau semua ini ada kaitannya dengan sekte pedang Daluo. Terlebih kalau Joey ini kan telah disegel oleh master pedang Ling Tianhuo. Sehingga Wang Lin meniru seakan-akan dia ini menjadi master pedang Ling Tianhuo guys. Dengan cepat Wang Lin berhasil menirunya dan berhasil juga menemukan keberadaan dari roh pedang Joey. Tanpa basa-basi, batu yang berada di depan langsunglah dihancurkan dan terlihatlah sebuah sinar berwarna putih
Sayangnya, ketika Wang Lin menerjang ke depan, dia langsunglah diserang oleh salah satu pedang milik dari Ling Tianhu. Hal ini ya membuat Wang Lin sungguhlah terkejut, karena untuk Ling Tianhu ini setara dengan Tian Yunzi. Tidak mungkin kan Wang Lin menghadapi Ling Tianhu yang berada di ranah tahap akhir nirwana. Dan secara tiba-tiba, pedang tersebut mengarah kepadanya. Dengan cepat ya, Wang Lin menggunakan mode iblis serta mengeluarkan 1 miliar bendera jiwa. Sangat disayangkan, miliaran jiwanya langsunglah lenyap. Bahkan ya, untuk pedang surgawi alias Su Li Gou juga tidak bisa untuklah menahannya. Jika diteruskan, maka pedang ini akanlah hancur lebur beserta dengan dirinya. Alhasil, Wang Lin mengeluarkan kereta Dewa Perang serta cilinnya. Sehingga terjadinya bentrokan kekuatan. Dampak dari bentrokan tersebut bisalah dirasakan oleh seluruh kultivator yang berada di jurang pasang surut. Begitu juga dengan Ling Tianhu, dia sungguhlah kebingungan. Padahal untuk segel roh pedangnya ini sangatlah sulit untuk ditemukan. Bagaimana bisa ada seseorang yang bisalah menemukannya? Tetapi ya, Ling Tianhu menganggap remeh dengan berkata, lupakan saja. Karena dia hanyalah menggoyangkan pohon. Waduh, diremehkan begini cuy. Sedangkan untuk Wang Lin, dia terhempas. Dan segel roh pedang ini memperlihatkan wujud dari Ling Tianhu. Ditambah, pedang ini memang sangatlah kuat. Alasannya karena terbentuk dari pemikiran ilahi. Wang Lin mengaku dengan bertarung sendirian sangatlah mustahil untuklah mengalahkan segel pedang tersebut. Tidak sampai di situ juga, ketika Wang Lin bergerak sedikit saja, roh pedangnya langsunglah memberikan serangan. Untuk Wang Lin ya sama sekali tidaklah bisa menahannya guys. Namun Wang Lin teringat kedatangan dia ke sini untuklah membalas kebaikan dari Joey. Dan dia akanlah membuat Joey untuklah bertemu dengan kekasihnya. Sehingga ya Wang Lin bertarung mati-matian untuk menghancurkan roh pedang milik dari Ling Tianhu. Yang kita panggil saja sebagai pedang Tian lah ya. Segalanya telah dikeluarkan oleh Wang Lin. Bahkan untuk kuas abadi yang baru saja dia dapatkan juga langsunglah digunakan. Padahal teknik abadi ini bisa digunakan dengan pemilik aslinya. Su Li Gou saja memintanya untuk jangan diteruskan. Jika dia melakukannya, maka roh primordial dia akanlah mengalami kerusakan guys. Namun ya, Wang Lin membalas, baik itu keuntungan maupun kerugian, dia akanlah tetap melakukannya. Karena sifat alami manusia, jika tidak mencobanya, maka tidak akanlah tahu. Meski nantinya akanlah mendapati kerugian yang besar. Wah, sehingga Wang Lin menggerakkan kuas abadinya. Seketika, rantai yang begitu banyak mengikat pedang Tian. Namun, itu juga masihlah belum cukup. Pedang Tian mencoba untuklah memberontak. Lantas, Wang Lin juga tidaklah mau kalah. Dia kembali menggerakkan kuas abadinya. Untuk Su Li Gou, dia hanyalah bisa berteriak untuk jangan lakukan. Karena roh primordial dia akanlah benar-benar menghilang. Ya, terbukti dan bisa dilihat, roh primordialnya sudahlah mulai memudar. Dengan serangan terakhirnya, pedang Tian berhasil untuklah dihempaskan. Kesempatan tersebut tidaklah disia-siakan oleh Wang Lin. Dia berhasil untuklah memasuki ruangan Zoe yang sedanglah disegel. Dan kita bersambung untuklah di episode 128. Ya, untuk di episode kali ini, kita mendapati pelajaran dari Wang Lin ya. Sifat alami manusia, jika tidak mencoba, maka tidak akanlah tahu. Karena ya, kita ini manusia yang sama sekali tidaklah bisa melihat masa depan. Bahkan ya, sekelas peramal ataupun indigo, melihat masa depan sendirinya saja belum tentulah bisa. Sekalinya bisa pun, pasti ada yang namanya meleset.
Namun, pada manusia umumnya, jika ingin mengetahui apakah ini beruntung untuk kita atau merugikan bagi kita, pasti kita akanlah mencoba sesuatu terlebih dahulu, guys. Jika sudah mencoba, maka akanlah tahu lah. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 被罗所指。